Padahal mereka yakin Dajjal sudah ada hari ini dan akan keluar tahun ini maksudnya. Dr. Bassam Nahajaro dari Palestina, dari Gaza, beliau seorang pakar ahli tafsir, ya, pakar bahasa Arab dan pakar ulumul Quran. Beliau memprediksi, menulis, membukukan tulisannya ketika berada di Libanon. Beliau tokoh Hamas yang dicari-cari Israel untuk dibunuh. Nah, di Libanon beliau membukukan catatan kecilnya, judulnya Israel akan hancur 2022. Nah, kalau Israel hancur 2022, berarti tidak ada lagi yang membangun, tidak ada lagi bangsa yang berani membangun Bait Solomon untuk Dajjal. Padahal mereka yakin Dajjal sudah ada hari ini dan akan keluar tahun ini maksud saya. Ya. Pernah mendengar Bapak Ibu berita kalau sapi merah yang akan dijadikan sebagai sacrifice, pengorbanan bagi Dajjal untuk mereka, bagi versi mereka itu sudah ada. Ini saya perlihatkan sapi merahnya. Ini versi mereka Bapak Ibu. Bagaimanapun ini adalah versi mereka, versi kita Quran hadis Bapak Ibu. Jadi tolong dicermati dengan baik Bapak Ibu sehingga tidak ada fitnah ya. Ini banyak yang salah memahami dari saya sehingga fitnahnya luar biasa heboh. Tapi gara-gara itu saya jadi viral, alhamdulillah ya. Viralnya jadi viral kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini kebanggaan bagi orang-orang Yahudi di dunia. Years we've been waiting for a perfect red heifer, a parad lamb. You know, people think that finding a real red heifer is impossible, but the truth is, there are thousands of red calves throughout the world. Ini, Bapak Ibu, sapi merahnya sudah ada. Jadi keyakinan mereka berdasarkan Talmud ya, bukan Taurat, Talmud. Jika sapi merah, red heifer, itu sudah datang, maka itu tanda Dajjal akan ada. Karena sapi ini yang nanti akan disembelih dan dikurbankan dagingnya untuk Dajjal. Dajjal sendiri yang akan menyembelihnya. Itu tanda bahwa the new world order, tatan dunia baru, itu sudah dimulai. Karena menurut mereka, 1000 tahun sebelum hari kiamat, ya, versi mereka kiamat 3000 sebelum Masehi, 3000 Masehi. Itu versi mereka. Mendahului Allah tuh. Kiamat tahun 3000 kan. Nah, 1000 tahun sebelum hari kiamat, itu adalah masa bagi berdirinya the new world order yang disimbolkan dengan ikon kebangkitan teknologi dan informasi Y2K, Y2 km, singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Jadi mereka akan membangun singgasana Dajjal ya apabila milenium ketiga itu dimulai. Sekarang sudah 2019, harusnya Bait Solomon itu sudah tegak, tapi mereka belum bisa. Karena demikian, Al-Aqsa belum juga hancur. Walaupun mereka sudah resmi tanda petik melalui lisannya Donald Trump, Yerusalem versi itu milik mereka. Kata Donald Trump, kita masih ingat Bapak Ibu, Donald Trump mengatakan, "Today I recognize that Jerusalem is the capital of Israel." Seolah-olah Israel leluasa untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama, lalu diganti dengan Bait Solomon. Demi Allah itu tidak akan bisa mereka lakukan karena Allah menjaga Masjidil Aqsa oleh malaikat. Ada 4 masjid yang Allah jaga oleh malaikat sehingga tidak bisa dimasuki Dajjal, apalagi dihancurkan. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, wa Masjid Tur di Sinai. Ya. Maka saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita kunjungi Masjidil Aqsa, kita ziarah ke sana. Ini hadis Rasulullah nih. La tushaddu rihal ila thalathatil masajid. Jangan kamu berziarah Jangan kamu berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau umrah plus Aqsa, jangan plus Mesir dulu. Bukan tidak boleh, silakan. Kalau bisa plus Aqsa dulu, itu mengikuti sunnah. Kenapa harus 3 masjid ini Bapak Ibu? Ini terkait dengan kebangkitan Islam di muka bumi sejak Nabi Adam sampai Imam Mahdi. Masjidil Haram untuk Nabi Adam, manusia pertama, Nabi yang pertama diturunkan ke dunia. Yang kedua, Masjid Nabawi itu untuk Rasulullah SAW. Masjidil Aqsa yang ketiga untuk Imam Mahdi. Sekarang kita bahas Imam Mahdi. Bagaimana Bapak Ibu, lanjut? Lanjut Bu? Lanjut, ya.
Ini sapi merahnya. Ini keyakinan mereka yang mereka sedang melakukannya Bapak Ibu. Maka mereka sedang melakukan penggalian ke bawah Masjidil Aqsa. Sayang sekali kita umat Islam jarang mengetahui ini Bapak Ibu. Ya. Bahwa ini adalah kiblat kita yang pertama akan segera mereka hancurkan dan akan mereka ganti dengan Bait Solomon. Maka demi menyambut Dajjal ini, dunia pun membangun berbagai macam infrastruktur yang bercirikan Dajjal. Karena Zionis Yahudi, mereka berhasrat untuk menguasai dunia Bapak Ibu. They really want to take over the world. Mereka ingin mengambil dunia and to create one government in the world, dan menciptakan satu pemerintahan tunggal dunia. The New World Order. Maka negara-negara yang ada di dunia menjadi shadow government mereka. Harus satu jalan dengan agenda mereka. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh. Lihat Libya, Muammar Gaddafi ditumbangkan. Mesir, Muhammad Mursi ditumbangkan. Tunisia, mana lagi Pak? Yaman, Afghanistan, tapi alhamdulillah Afghanistan sudah bangkit lagi. Indonesia? Nggak tahu ya Bapak Ibu kalau Indonesia ya. Baik. Tadi saya perlihatkan bagaimana rencana mereka mengganti Masjidil Aqsa. Nah, nanti mereka akan ganti Masjidil Aqsa dengan sinagoga. Ini kiblat kita yang pertama Bapak Ibu. Ini kiblat kita yang pertama, dan mereka akan menggantinya dengan Bait Solomon. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini terjadi, Masya Allah, malu kita kepada Allah, murka Allah pada kita. Keberadaan kita yang mayoritas tidak bisa menjaga kiblat kita yang pertama.